Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofrian Uljaba Ramadan dari kelas SM3 Prodi S1 Manajemen. Di sini saya mau mewawancarai orang-orang yang berada di sekitar taman sini. Oke, langsung saja kita cari orangnya. Ayo. Permisi, Mas. Oh ya Mas. Oke, Mas. Saya mau mewawancarai Masnya mengenai video perundungan, boleh, Mas? Oh boleh Mas, silakan duduk Mas. Untuk tugas kuliah kok, Mas. Tapi sebelumnya Masnya nonton video animasi perundungan terlebih dahulu ya, Mas? Ya. Biar nanti saya bisa tanyakan mengenai video tersebut. Tapi sebelumnya ini Masnya namanya siapa ya? Oh nama saya Irfan Nugraha. Kalau Masnya? Saya Irfan Nugraha. Ya, panggil saya Mas Idam. Oh ya, Mas Idam dan Mas Irfan. Ya. Ya. Ini Masnya dari kampus mana ya? Kampus ITS Mas. Oh, kalau Masnya? Saya dari kampus PES. Oh, ya. Oh, langsung saja Mas ditonton videonya. Oh. Mari Kak. Paus, woi, ada anak paus lewat. Paus, bleh. Serahkan uangmu. Jangan Kak. Ayo cepat berikan. Aduh, sakit. Cepat berikan. Uang jajanmu masih sisa banyak kan? Hah? Aduh, kenapa sih, Mi? Apa yang mereka berbuat? Entahlah. Sepertinya mereka mengancam Kak Bobon. Aduh, bagaimana ini? Kita pulang lewat jalan lain yuk. Aku takut. Aduh, besok masih sekolah lagi. Aku berhenti sekolah saja. Atau ku lari ke hutan dan bersembunyi di sana. Di kepalaku saja mereka tetap membuatku takut. Kira-kira kamu bisa bantuin aku nggak sih? Jangan diam aja. Belum tidur, Bon? Iya Bu, ini Bobon mau tidur. Aduh, baru kali ini aku lihat ada paus bisa nyungsep. Hei Kak Dargo, stop merundung Kak Bobon. Tahu tidak, tindakan kakak itu tidak terpuji. Dia sungguh menyeramkan, seperti monster. Bibi, dia kesini, Di. Wah, lari. Waduh, sepertinya dia terluka cukup parah. Hah? Sampai gepeng, Bi. Ada apa ini? Bu Guru, Kak Dargo merundung Kak Bobon lagi. Dargo, kau ikut ibu menghadap guru BP sekarang. Hai Bon, bagaimana kabarmu? Kak Dargo, aku baik-baik saja kok. Syukurlah, aku minta maaf ya Bon, kalau selama ini sering mengganggumu.
tidak apa-apa, Kak. Bobon malah belajar berani. Oh iya, kalau ada yang berani mengganggumu, jangan segan bilang ke aku ya. Sepertinya Kak Dargo sudah kapok. Habis diingatkan guru BP. Hah, kalau dia tidak kapok, kita kempesin. Hah, kayak ban saja sih bisa dikempesin. Lupakan. Pulang yuk. Ayo, aku sudah lapar. Sama, aku juga lapar. Gimana Mas, sudah selesai nonton videonya? Sudah selesai, Mas. Langsung saja ke pertanyaannya aja Mas. Ya, Untuk Masnya terlebih dahulu ya, Mas Irfan ya. Untuk Mas Irfan, terkait video tersebut bagaimana pendapatnya Masnya? untuk terkait video tersebut itu sangat-sangat memberikan kita itu bahwa fakta dari mungkin dari pendidikan kita itu tidak terlalu mengawasi siswa-siswanya itu seperti ada kasus bulian dan lain-lain. Itu kalau sering terjadi kasus, memang kenyataannya memang benar ada banyak sekali kasus. Karena itu kebanyakan faktor kasus itu tersebut tidak ada pengawasan yang ketat. Faktor salah tanda kutip kayak pergaulan teman sebaya itu biasanya salah pergaulan, akhirnya di pelaku ini kayak mungkin wah aku hebat nih, bisa apa-apa ya, itu bisa. Terus yang ketiga, faktor orang tua juga itu biasanya kurang pengawasan kepada anaknya masing-masing. Itu pendapat saya tentang video tersebut, memberikan sebuah kenyataan dalam dunia pendidikan di kita waktu kecil. Mungkin kalau kuliah mungkin beda lagi mungkin. Itu pendapat saya. Kalau Mas Idam, bagaimana pendapatnya Mas? Kalau pendapat saya pribadi, video ini sangat bagus sebagai media edukasi. Dengan durasi yang singkat, animasi ini berhasil menyampaikan pesan penting tentang bahaya bullying dan pentingnya saling menghargai. Ceritanya itu relate dengan kehidupan sehari-hari, terutama di sekolah, dan bisa membuka mata anak-anak maupun orang dewasa untuk lebih peduli terhadap sesama. Video ini juga layak disebarluaskan agar makin banyak orang sadar dalam dan berani melawan bullying. Seperti itu. Gitu ya Mas. Iya. Apakah Masnya pernah mengalami seperti pembulian atau pernah melihat temannya yang dibully gitu? Mungkin kalau pengalaman itu banyak, antara menjadi pelaku, antara menjadi korban. Kalau menjadi pelaku mungkin kalau waktu kecil ya kita kayak belum tahu tata krama bagaimana memanggil teman. Malah yang kita panggil itu bukan nama temannya, malah nama-nama orang tuanya gitu. Gitu ya. Mungkin kalau pernah jadi korban, kenyataannya memang benar. Karena itu kita melihat tuh seperti orang kan kalau melihat wah ini orangnya lemah lah, berarti kita paling kuat. Tuh kayak tanda kutip intimidasi bahwa dia itu paling perfect. Nyatanya tidak ada kekurangan yang banyak dari dia. Biasanya itu. Kalau Masnya gimana? Apanya ini? Dari yang Masnya alami, pernah dibully atau melihat temannya yang dibully gitu? Saya dulu pernah melihat teman saya yang dibully pas waktu kelas 11 ya. Jadi saya waktu melihat teman saya yang dibully, saya tidak tahu yang saya lakuin harus gimana. Dan kalau misal kita bantuin teman kita yang bully, kita malah ikut dibully juga. Mungkin kalau ngelapor ke guru ya, mungkin gurunya bakal menanggepin kalau itu tuh hal yang wajar, itu bercandanya anak-anak masih itu. Tapi setelah mendengar kata-kata itu, kita menganggap itu sebuah bercandaan, ternyata bully itu nggak separah yang kita bayangkan gitu. Pesan dan kesannya Mas dari video tersebut itu mana? Kalau kesan saya itu jangan anggap remeh sebuah orang, karena orang-orang itu tidak selalu sama dengan kita. Kesimpulannya, kita itu jangan meremehkan orang tersebut, karena orang tersebut mungkin ada sisi lebih baik daripada apa yang kita punya. Dari video tag tersebut kita bisa menganalisa bahwa ini menjadi kasus yang harus diselesaikan dengan agar tidak terjadinya salah paham dari seperti konflik antar siswa dengan siswa lain. Itu bisa jadi
menjadi masalah yang sangat besar untuk kedepannya, malah bisa terjadi seperti anggap saja kebiasaan bagi kita. Itu pesan saya. Mungkin bisa di apa ya, kayak di memberikan sebuah tentang bagaimana apa ya, bahwa bully itu tidak terlalu baik, malah kebanyakan buruk, sehingga guru mungkin peran guru itu sangat penting untuk mengatasi bagaimana kasus bully tidak terjadi. Kalau pesannya Mas? Kalau pesan saya mungkin sama seperti itu, sedikit tambahan saja dari pesannya itu, bertemanlah dengan baik, karena kalau kamu tidak memiliki teman sama hidupmu itu kosong, tidak ada teman ngobrol. Memang kalau kamu lihat itu seperti lucu, tapi nyatanya tidak ada poin plus, malah kebanyakan sisi negatif. Itu pesan saya. Ya kalau Mas Icam ini pesan dan pesannya apa? Kalau misalnya ya, bila kita melihat si bullying, jangan hanya menjadi penonton, kita bisa bicara pada guru atau orang tua, atau memberikan suara dukungan langsung pada korban seperti video yang ditunjukkan. Dan untuk pesannya, Mas Pas tadi yang saya ucapkan itu adalah pesannya, dan untuk kesannya sendiri, video ini mengajak penonton, terutama anak-anak dan remaja, untuk merenung bagaimana sih perasaan teman kita bila diejek, siapa yang bisa kita telepon atau andalkan untuk saat menghadapi situasi yang dialami oleh korban. Gitu. Gitu ya Mas. Sudah sih Mas, itu aja. Terima kasih ya Mas sudah membantu saya mengenai video tersebut, dan terima kasih sudah membantu saya memperbolehkan untuk mewawancarai Masnya. Itu aja. Iya. Terima kasih ya Mas. Iya. Mari ya Mas. Ya, mari. Oke, terima kasih sudah menonton video saya, dan jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.